Bacaan pertama. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, berkatalah Musa kepada bangsanya, "Seorang nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan, Allahmu, di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata, 'Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan, Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati.' Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, 'Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya.' Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu, demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan." Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di Meribah di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Bacaan kedua.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku Paulus. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya? Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Dan dengan demikian, perhatiannya terbagi-bagi dua. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi, perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangi suaminya? Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus mengajar dan mengusir roh jahat di rumah ibadat di Kapernaum. Lihatlah, roh jahat berani merasuki orang di rumah ibadat, menyerang di tempat beribadah. Hal ini suatu peringatan bagi kita, bahwa di rumah ibadat atau gereja, jika pikiran kita menerawang tidak fokus pada Tuhan, maka roh jahat atau setan atau iblis bisa masuk ke dalam diri kita. Tahukah Anda, medan peperangan rohani melawan roh jahat atau setan atau iblis berpusat pada pikiran kita, yang mau dikuasainya agar dapat mengendalikan diri kita secara keseluruhan.
Memang celah pertama yang menjadi pintu masuk roh jahat atau setan atau iblis adalah panca indera. Mata, telinga, lidah, hidung, dan indera prabayagni, kulit yang amat sangat mempengaruhi keinginan. Pikiran berfungsi menganalisa keinginan. Apakah dituruti ataukah ditolak? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Proses menganalisa inilah menjadi pertempuran sengit antara pikiran yang bersumber dari kebenaran Tuhan dengan pikiran yang bersumber dari duniawi yang didalangi oleh roh jahat atau setan atau iblis. Itu sebabnya firman Tuhan menasihati, pertama, pembaharuan pikiran. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bapak Ibu, baca juga Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Masih banyak orang mengandalkan pikiran yang diperoleh dari dunia dan dari pengalaman hidup sebelumnya, atau dari pengalaman hidup leluhurnya. Cilakanya menempatkan pikiran tersebut sebagai kebenaran yang menjadi fokus utama atau menjadi pedoman hidupnya. Firman Tuhan mengingatkan hal ini tidak boleh menguasai pikiran kita. Bapak Ibu, mari kita baca Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kedua, pikiran kita dikuasai pikiran Kristus. Mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jika pikiran fokus pada pengetahuan saja, tetapi tidak fokus pada pikiran Tuhan, maka timbul keangkuhan mengandalkan pengetahuan dan pengertian sendiri. Ahli Taurat, orang Farisi mengandalkan pengetahuan hukum Taurat berdasarkan pengertian atau pemahaman sendiri dan tidak fokus pada pikiran Allah. Orang-orang bijak mengandalkan filsafat dunia, begitu juga orang-orang pintar mengandalkan pengetahuan dunia. Tidaklah heran bila orang-orang Yahudi mendengar pengajaran Yesus menjadi takjub sebab pengajarannya diurapi oleh kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita baca Markus pasal 1 ayat 21 dan 22. Mereka tiba di Kapernaum, setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Kuasa Tuhan bukan hanya nampak pada pengajaran yang disampaikan Yesus, tetapi nampak juga saat Yesus mengusir roh jahat yang merasuki seseorang di rumah ibadat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pertanyaannya adalah, bagaimana kita umat Kristiani diurapi oleh kuasa Tuhan ketika memberitakan Injil, mengajar, dan melakukan mukjizat penyembuhan penyakit dan pelepasan roh jahat atau setan atau iblis? Firman Tuhan mengatakan bahwa, mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang yang percaya, maksudnya adalah orang yang berserah dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Allah. Orang yang percaya bukanlah orang yang mengaku percaya cuma di mulut saja, tetapi pikiran, hati,
dan perbuatannya justru bertentangan dengan Tuhan Allah. Jadi, kuasa Tuhan diberikan ketika kita sedang melakukan perintah-Nya untuk mengajar, memberitakan Injil, dan berbuat kebaikan sesuai Tuhan kehendaki. Yesus diutus Bapa untuk memberitakan Injil dan melakukan perbuatan mukjizat. Adalah salah jika kita tidak disuruh Tuhan, tetapi melakukan penginjilan, pengajaran, perbuatan berdasarkan keinginan pribadi. Kita tidak usah pusing memikirkan gimana cara mengetahui kita diutus atau tidak diutus Tuhan. Kita fokus saja menjalani hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan yang bisa kita ketahui dari firman Tuhan di Alkitab. Dari situ, kita semakin peka mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya dan lewat relasi intim bersekutu dengannya karena kita menyerahkan pikiran dan hati kita dikuasai Tuhan. Kunci utama adalah percaya, dalam arti mempercayai segenap hidup kita diatur dan dikuasai Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kuasa Tuhan akan diberikan Tuhan bila kita dengan segenap pikiran dan segenap hati serta melakukan perbuatan kasih kepada orang lain sesuai perintah-Nya. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.